Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang usia madya atau masa dewasa pertengahan, usia 40 sampai 60 tahun. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Masa usia madya atau biasa disebut dengan masa usia pertengahan. Karakteristik usia madya. Usia madya adalah usia pertengahan di mana usia di antara 40 sampai 60 tahun. Usia madya merupakan masa yang sulit dalam kehidupan seseorang. Pada masa usia ini memiliki beberapa karakteristik. Banyak disebutkan bahwasanya usia madya merupakan salah satu usia yang memiliki masa transisi, di mana seperti halnya masa transisi yang terjadi pada kanak-kanak ketika memasuki usia remaja. Terus usia madya juga memiliki masa transisi, di mana dari masa dewasa menuju masa pertengahan atau biasa disebut dengan usia madya. Usia madya adalah suatu periode yang memiliki ciri-ciri dan perilaku baru dalam hidupnya. Selain itu, usia madya juga merupakan masa stres di mana seseorang yang memasuki usia madya ini perlu beradaptasi dengan perubahan yang ada pada dirinya, baik itu dari fisik, terus keluarga, psikologis yang berubah cukup sangat drastis yang dialaminya pada saat usia dewasa awal ini. Adanya perubahan secara fisik dan psikologis mengakibatkan seseorang mengalami stres karena perubahan tersebut. Yang selanjutnya ada penyesuaian diri terhadap perubahan fisik usia madya. Penyesuaian diri merupakan sebuah kegiatan mental juga tingkah laku yang sangat berpengaruh nantinya untuk kesehatan mental seseorang atau individu, karena bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang ada demi terciptanya keselarasan antara individu dengan lingkungannya guna menghindari terhambatnya kebutuhan yang ada dalam dirinya. Bentuk penyesuaian diri pada usia madya ini adalah salah satunya adaptasi terhadap perubahan fisik yang dialaminya. Adaptasi atau penyesuaian diri terhadap perubahan fisik ini sangatlah penting agar individu dapat hidup berkembang dan tidak sulit dalam penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Banyak dampak yang terjadi jika individu tidak dapat melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan fisik yang dialaminya. Individu akan lebih merasa murung, terus mengalami sindrom sarang kosong, terus pesimis. Terus perubahan fisik yang jelas terjadi pada usia madya ini adalah yang pertama ada berat badan yang bertambah, terus kedua rambut yang mulai berganti warna, terus yang ketiga ada kulit yang kering atau keriput, yang keempat terlihat ukuran tubuh yang pendek karena bentuk badan yang membesar, terus yang kelima ada perut yang buncit, terus yang keenam ada otot yang mengendur, kayak persendiannya kayak mulai linu-linu lah gitu. Terus yang ketujuh ada gigi mengalami perubahan yang tadinya putih menjadi kuning dan kropos, terus kayak ompong lah gitu. Terus yang kedelapan matanya mulai rabun, penglihatannya mulai kurang lah. Terus yang kesembilan
kayak penampilan mulai nggak peduli lagi sama penampilan gitu. Yang kesembilan, kesehatannya menurun. Terus usia madya ini perubahan fisiknya sangat berpengaruh gitu sama kayak berpengaruh gitu perubahan fisiknya itu di usia madya ini. Soalnya mulai memasuki masa lansia, lanjut usia. Kan yang tadinya aktif, yang tadinya kerja keras banget gitu ya, kayak giat banget gitu. Di usia ini mulai berkurangnya semangat, terus dikit-dikit mulai capek, kayak kayak mengurang lah gitu, yang tadinya mempunyai semangat yang tinggi jadi kayak gimana sih, mengurang gitu ya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Nur Azizah. Penyesuaian diri terhadap perubahan mental. Penyesuaian diri terhadap perubahan mental ini sangat penting dan sangat dibutuhkan guna untuk menghindari individu menyalahkan dirinya, juga menghindari rasa kekesalan dalam dirinya, dan menghindari rasa ketidakbahagiaan dalam hidupnya karena banyak dari hidupnya yang berubah. Ada beberapa perubahan dalam individu usia madya ini yang menyebabkan perubahan terhadap mentalnya juga. Yang pertama, ada perubahan terhadap pola keluarga. Dalam perubahan terhadap pola keluarga ini biasanya yang pada masa awal pernikahan memiliki anak banyak, berkumpul bersama anaknya. Akan tetapi pada usia madya ini anak-anaknya sudah memiliki tanggung jawab sendiri, sudah menikah, sudah memiliki anak lagi. Jadi yang tadinya individu tersebut sering berkumpul bersama keluarga, sering ramai dengan sanak saudara dan anak-anaknya, tapi ketika memasuki usia ini ada perubahan pola dalam keluarganya. Itu kita harus sangat menyesuaikan diri dengan pola tersebut, karena ketika kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada pada pola keluarga, maka mental kita akan terganggu. Yang kedua, ada yang namanya penyesuaian diri terhadap pasangan. Yang dulunya pasangan kita kulitnya kencang, matanya bersinar, rambutnya hitam, sekarang banyak perubahan yang terjadi. Kulitnya mulai mengeriput, rambutnya mulai beruban, matanya mulai sayu. Itu kita sebagai individu harus bisa menyesuaikan diri terhadap pasangan kita karena banyak perubahan yang terjadi secara fisik maupun kesehatan. Yang ketiga, ada perubahan terhadap diri sendiri sebagai nenek ataupun kakek. Karena kita telah memiliki anak, memiliki cucu, kita harus bisa menyesuaikan terhadap diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita yang dulunya kita hanya mengayomi anak kita sebagai layaknya seorang anak, sekarang kita mengayomi anak dan cucu kita. Anak kita sebagai seorang ibu, kita berikan pengertian, terus kita bermain bersama cucu layaknya seorang nenek-nenek yang ataupun kakek pada umumnya, seperti itu. Ketika seorang tidak bisa menyesuaikan dirinya terhadap perubahan statusnya sebagai nenek dan kakek, itu akan menjadi beban tersendiri terhadap individu itu. Yang keempat, ada perubahan terhadap seksual. Perubahan terhadap seksual ini yang dulunya nafkah batin diberikan, semisalnya sering diberikan seminggu 2 kali ataupun sesuai dengan apa yang disetujui sebelumnya bersama pasangan, tapi pada usia madya ini terjadi perubahan karena tadi fisik yang berubah, kesehatan yang mulai menurun. Jadi alangkah baiknya pada usia madya ini kita bisa menyesuaikan diri terhadap seksual, karena tidak selamanya
pasangan ini bisa menerima perubahan-perubahan apalagi terhadap seksual. Yang kelima ada perubahan terhadap pekerjaan. Perubahan terhadap pekerjaan ini yang tadinya kita uh, bekerja bisa mengerjakan apapun, bisa mengerjakan pekerjaan dengan cepat, pekerjaan dengan banyak, pekerjaan yang berat-berat kita bisa mengerjakannya. Akan tetapi ketika mulai memasuki masa usia madya ini, kesehatan kita menurun, fisik kita mulai banyak yang sakit, jadi di situ menurun. Nah, menurunnya menurunnya pekerjaan yang kita lakukan, yang biasanya kita melakukan kerja yang berat, sekarang kita hanya bisa melakukan 2 atau 3 pekerjaan dalam satu waktu, seperti itu. Nah, itu ada beberapa perubahan yang dapat merubah mental seseorang jika kita tidak bisa menjaga dan menyesuaikan diri terhadap yang tadi telah disebutkan. Perubahan-perubahan itu akan mengganggu dan akan menyebabkan perubahan terhadap mental kita. Selanjutnya ada penyesuaian sosial. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyesuaian sosial itu guna membantu individu bisa menyesuaikan dirinya dengan sosialnya, dengan lingkungan sosialnya. Yang pertama ada penerimaan perubahan. Segala perubahan yang terjadi, perubahan fisik, perubahan kesehatan, perubahan pasangan, perubahan pola keluarga, itu kita harus bisa menerima segala perubahan yang terjadi dalam diri kita, dalam hidup kita, guna untuk kita bisa berinteraksi, guna kita bisa menyesuaikan penyesuaian dengan sosial kita dengan baik. Ketika semua itu terbebani, kita tidak bisa melakukan penyesuaian terhadap sosial dengan baik. Yang kedua, ada pengembangan hubungan sosial. Pengembangan hubungan sosial ini bisa dilakukan dengan cara interaksi langsung, dengan cara aktivitas bersama, ataupun menghadiri acara sosial, misalnya acara bersama keluarga besar ataupun yang lainnya. Yang ketiga, ada pengembangan keterampilan sosial. Pengembangan keterampilan sosial ini biasanya dikembangkan melalui berlatih komunikasi. Kita yang pada masa dewasa awal kita berkomunikasi dengan orang-orang kantor dalam pekerjaan, mulai memasuki masa usia madya ini, kita berlatih komunikasi dengan orang-orang sekitar rumah, tetangga-tetangga, seperti itu. Terus ada yang kedua, meningkatkan empati. Rasa empati ini dalam pengembangan keterampilan sosial sangat dibutuhkan agar nantinya kita memiliki hubungan sosial yang baik sesama di lingkungan rumah itu. Dan yang ketiga ada mengelola konflik. Pastinya konflik di rumah dan konflik di kantor itu berbeda. Ketika konflik di kantor kita harus bisa seperti apa, dan konflik di rumah itu di sekitaran rumah bersama tetangga-tetangga di rumah itu seperti apa. Jadi kita harus bisa mengelola konflik yang ada dan pastinya konflik itu berbeda. Yang keempat ada pengembangan minat dan hobi. Pada usia madya ini kan merupakan masa jenuh, merupakan masa stres. Jadi ada langkah-langkahnya, yaitu salah satunya ada mengembangkan minat dan hobi. Dalam mengembangkan minat dan hobi ini, individu bisa mengurangi waktu luang, mengurangi waktu masa jenuhnya. Jadi individu ini bisa lupa dengan segala beban yang menjadikan dia mengalami masa stres itu. Mengembangkan minat seperti menjahit bersama ibu-ibu, masak bareng, ataupun memancing, main voli, dan yang lain-lain, sesuai minat dan bakat individu tersebut. Dan yang terakhir ada perkembangan kesehatan. Perkembangan kesehatan ini sangat penting dilakukan, sangat penting untuk dijaga dan diperhatikan guna untuk penyesuaian diri kita terhadap sosial. Ketika kita sakit, kita tidak bisa untuk kita tidak bisa untuk menyesuaikan dengan sosial kita dengan baik, karena ketika kita sakit kita tidak bisa melakukan apapun yang berhubungan dengan sosial. Penyesuaian diri pada usia madya sangat dibutuhkan dan sangat berperan penting untuk perkembangan mereka, kesehatan mental, kenyamanan hidup, dan untuk tetap menjaga kualitas hidup mereka.
Sekian video dari kami, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.